Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qila, jikalau ditanyakan, kalau ada pertanyaan, jikalau dikatakan, fama ajma'a alaihi at-tabi'una, maka adapun sesuatu yang sepakat atas siapa tabi'in, yang dafi'u adalah tertolak apaman, tertolak bikhilafi wahidin dengan khilafnya satu orang, tertolak dengan khilafnya satu orang, minas sahabati dari sahabat, idza nukilah apabila dinukil apa khilaf itu. Kalau para tabi'in sepakat, maka apa yang disepakati oleh tabi'in itu menjadi tertolak kalau ada sahabat yang berbeda pendapat, punya pendapat yang berbeda. Kalau pendapat sahabat itu dinukilkan, diriwayatkan, fa in lam yunqal fala'annahu khalafah, jikalau tidak dinukil, maka jangan-jangan atau mungkin atau barangkali sahabat wahid itu adalah berbeda pendapat. Walakin lam yunqal ilaina, akan tetapi tidak dinukil apa khilafnya ilaina kepada kita. Dengan demikian fala yustaiqanu ijma'u kullil ummati, maka tidak diyakini apa ijma'nya seluruh umat. Karena ada kemungkinan-kemungkinan. Kalau jelas ada salah seorang sahabat yang punya pendapat yang berbeda, itu jelas. Kalau tidak ada kemungkinan ada, tapi tidak diriwayatkan. Dengan demikian, tidak ada keyakinan, tidak diyakini terjadinya ijma'ul ummah. Ini pertanyaannya. Kalau diketahui sebelumnya ada pendapat sahabat, itu sudah jelas. Sekarang yang jadi soal, kalau tidak diketahui, jangan-jangan ada khilafnya sahabat tapi tidak disampaikan. Itu kan ada kemungkinan. Selama ada kemungkinan, tidak ada keyakinan bahwa telah terjadi ijma'ul ummah. Kulna, kita menjawab, ya betulu bil mayyiti al-awwali minas sahabati. Terbantahkan apa hal itu dengan mayit yang pertama dari sahabat. Kalau setelah sahabat mati lalu ada ijma'nya akan jadi. Meskipun ada kemungkinan yang meninggal punya pendapat yang berbeda. Fa inna imkana khilafihi la yakunu haqiqati khilafihi, karena kemungkinan khilafnya mayit tidak ada apa kemungkinan sama dengan hakikat khilafnya mayit. Artinya ada perbedaan antara kemungkinan khilaf dan diyakini khilaf, ya kan? Beda antara mungkin itu berbeda pendapat, beda dengan mengatakan diyakini dia berbeda pendapat, ya kan? Wa hadza at-tahqiq, ini adalah yang mendalam. Wa huwa adapun at-tahqiq annahu ialah bahwa sesungguhnya lau futiha babul ihtimali, andai kata dibuka apa pintu kemungkinan, kalau pintu ihtimal itu dibuka, la batalat al hujaju, niscaya menjadi batal apa hujah-hujah. Kalau
pintu kemungkinan-kemungkinan itu dibuka, akan banyak hujah-hujah yang menjadi rontok ya. Idma min hukmin illa wa yutasawwaru takdiru naskhihi, karena tidak ada suatu hukum melainkan bisa digambarkan apa memperkirakan dimansuhnya hukum. Ini ada hukum begini, tapi kan ada kemungkinan hukum ini yang dimansuh. Kalau memperhatikan kemungkinan itu payah ya. Melainkan digambarkan ada perkiraan dimansuhnya hukum, wamfiratul wahidi, dan menyendirinya satu orang, binaklihi dengan meninggalnya, binaklihi dengan dinukilkannya nasah, wa mautihi, dan matinya wahid, qabla an yangkula ilaina, sebelum dia menungkilkan nasah ilaina kepada kita. Setiap hukum pasti bisa dibayangkan kalau dia dimansuh. Sementara yang menyampaikan kemansuhan itu hanya satu orang. Dia mati sebelum menyampaikan. Kalau kemungkinan ini diperhatikan, payah. Wala batala ijma'us sahabati, dan niscaya batal apa ijma'nya sahabat. Kalau bab kemungkinan itu dibuka, akan batal juga ijma'nya sahabat. Kok bisa batal? Lihtimali anna wahidan minhum atmarul mukhalafata, karena kemungkinan ada satu orang daripada sahabat yang menyembunyikan perbedaan pendapat. Siapa tahu di antara mereka ada yang beda pendapat tapi disembunyikan. Wa innama azharan muwafaqata li sababin, dan hanya saja dia menampakkan persetujuan karena suatu sebab. Jangan-jangan ada satu orang dari sahabat yang berbeda pendapat, akan tetapi disembunyikan. Wala rudda khabarul wahidi, wala rudda atau yuraddu, dan niscaya ditolak apa khabar wahid. Khabar wahid yakni hadis ahad. Kalau pintu kemungkinan itu dibuka, khabar wahid bisa ditolak. Lihtimali ayyakuna kadiban, karena kemungkinan ada siapa si wahid itu bohong. Jangan-jangan dia bohong ya. Wa idza urifal ijma'u, dan apabila diketahui apa ijma', diketahui bahwa ada ijma' ulama, wang qaradul asru, dan punah apa masa. Yang dimaksud masa punah itu anggota ijma' di suatu generasi sudah meninggal semua ya kan. Amkana ruju'u wahidin minhum, mungkin apa menariknya satu orang minhum dari mereka, menarik qoblal mauti, sebelum mati. Ada kemungkinan salah seorang dari yang sepakat itu menarik pendapatnya sebelum mati. Wa illam yungqal ilaina, meskipun tidak dinukil apa rujuk ilaina kepada kita. Kalau kemungkinan itu diperhatikan, faya betulul ijma'u, maka menjadi batal apa ijma' ala madhabi man, menurut madhabnya orang, yastaritu ingkiradul asri, yang mensyaratkan punahnya masa. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa bahwa ijma' yang terjadi di suatu masa itu tidak bisa dijadikan hujah kecuali mereka sudah punah semua. Mereka yang berijma' sudah mati semua. Karena kalau masih ada yang hidup, ada kemungkinan mereka yang sepakat ada yang menarik diri pendapatnya.
Fa in qila jikalau ada pertanyaan di annal asla adamun nashi wa adamur ruju'. Mengingat bahwa pada dasarnya adalah tidak adanya nasah dan tidak adanya rujuk. Tadi kan dikatakan kalau pintu kemungkinan itu dibuka, konsekuensinya sangat besar. Tiap-tiap hukum lalu dibayangkan jangan-jangan dia dimansukh. Jangan-jangan anggota ijma' menarik diri. Lalu ada pertanyaan al-aslu adamun nasi wal aslu adamur ruju'i. Pada dasarnya tidak ada nasah dan pada dasarnya mereka tidak rujuk. Kalau disanggah seperti itu, apa jawabannya? Kulna kita menjawab, wal aslu adamu khawdihi fil waqi'ati wa adamul khilafi wal wifaqi jami'an. Pada dasarnya adalah tidak terlibatnya orang mayit di dalam suatu kasus dan tidak adanya khilaf, sekaligus tidak ada wifaq secara bersama-sama. Jangan-jangan dia menarik diri kan. Apakah betul dia itu ikut terlibat dalam membahas masalah itu? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia tak terlibat membahas masalah itu sehingga tidak ada khilaf dan tidak ada wifaq. Memang al-aslu adamul khawdi, ya kan? Pada dasarnya orang itu tidak ikut terlibat membahas masalah itu. Namun summa ma'a annal asra al-adamu fal ihtimalu la yantafi. Namun meski kalau ihtimal ini ada, terjadi keraguan. Kalau terjadi keraguan fayasirul ihtima ijma'u ghairu mustaiqanin ma'as syakki. Maka menjadi apa ijma' adalah tidak diyakini kalau ada keraguan. Tapi nyatanya walakin yuqalu, tapi bisa dikatakan la yandafi'u al-ijma'u bi kulli syakkin. Ijma' itu tidak bisa tertolak dengan setiap ada keraguan. Fa in qila jikalau ada pertanyaan fi mas'alati tajwizun naskhi wa tajwizir ruju'i syakkun ba'da istiqani aslil hujjati. Ialah di dalam masalah mungkinnya ada nasa dan mungkinnya merujuknya orang, adapun keraguan setelah ada yakinan tentang hujjah itu sendiri. Wa innamas syakku, hanya saja adapun keraguan fi dawamiha adalah tentang langgengnya hujjah. Kemungkinan adanya nasah dan kemungkinan adanya yang rujuk itu merupakan suatu keraguan yang sebelumnya sudah terjadi keyakinan adanya hujjah. Artinya semula tidak ada masalah, terjadi ijma'. Dengan ijma' terjadilah hujjah. Kemudian timbul kemungkinan jangan-jangan ada yang rujuk kan, ya? Menarik diri dari pendapatnya. Itu kan berarti keraguan setelah ada keyakinan kan. Semula kan sudah yakin bahwa terjadi ijma' yang dengan sendirinya ada hujjah. Lalu timbul kemungkinan jangan-jangan ada yang rujuk. Berarti itu kan keraguan setelah keyakinan kan. Setelah keyakinan itu namanya keraguan setelah keyakinan.
Sekarang yang dibahas adalah keraguan tentang langgengnya hujjah ya. Langgengnya, apakah tetap hujjah itu berlangsung terus apa tidak? Wa huna asyakku fi asril ijma'i. Sementara adapun di sini adalah keraguan tentang ijma' itu sendiri. Jadi ada dua hal yang berbeda ya. Yang pertama keraguan apakah terjadi ijma apa tidak ya. Yang kedua keraguan apakah ijma itu tetap berlangsung terus apa tidak. Kalau ijma sudah ada kemudian membayangkan kemungkinan ya, membayangkan kemungkinan maka yang diragukan itu berlangsung terusnya ijma ya kan. Bukan ragu tentang ijma itu sendiri. Li'annal ijma'a mauqufun ala husuli na'til kulliyati lahum. Karena sesungguhnya ijma' itu menunggu atas terjadinya status kulliyah bagi tabi'in. Katakanlah tabi'in. Ijma' itu baru terjadi kalau ada status kulliyah. Bahwa yang sepakat itu kullul ummah kan. Kulliyah itu artinya kullul ummah. Ijma itu dikatakan terjadi kalau status kullul ummah itu tercapai. Wa na'tul kulliyati mauqufun ala ma'rifatin tifa'il khilafi. Adapun status kulliyah, status bahwa yang sepakat itu kullul ummah itu menunggu atas mengetahui tidak adanya khilaf. Baru dikatakan kullul ummah kalau benar-benar diketahui bahwa tidak ada khilaf kan. Wa idza syakakna fi intifa'il khilafi, kalau kita masih ragu tentang tidak adanya khilaf, ada khilaf apa ada, syakakna fil kulliyati, maka kita ragu tentang status kullul ummah. Kalau kita status tentang apakah yang sepakat kullu atau tidak, fasakakna fil ijma'i, maka kita ragu tentang ijma' itu. Ini pertanyaan ya kan. Jadi agar supaya ijma' itu terjadi, maka harus terwujud status kullul ummah. Status kullul ummah itu tidak akan terwujud kecuali sudah diketahui bahwa tidak ada khilaf ya kan. Harus dibedakan antara tahu adanya khilaf dan tahu tidak adanya khilaf ya kan. Jawabannya nanti. Qulna wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina